Sobat pengangguran ngapak, hijaukan bumi, cari silaturahmi. Salam pengangguran. Yes, yes, yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat dulur. Ya, jadi teman-teman ya, kembali lagi di Bapak Fatir Nur Seri. Kebetulan hari ini kita lagi kumpul-kumpul nih ya di Sobat Pengangguran Ngapak. Dimana untuk kali ini kita kedatangan tamu jauh nih ya. Ya, ini ada om-om semua ini kumpul. Ada ownernya juga ini. Ya, ada Om Suta. Ada juga Pak Takir. Kau nganten, makanya subung, badannya onten. Iya. Isi sama ilmunya nanti. Ada Om Coy dari Padang. Padang. Om Eki. Tangerang. Ya, siap. Ya, jadi untuk hari ini acaranya kita mau nganggur bareng aja ya. Berbagi pengalaman. Iya, siap. Bukan menggurui. Ya, jadi buat Om Joy dan Om Eki, saya dijelaskan tujuannya jauh-jauh ke Purwokerto ngapain ini? Apa udah nggak ada anggur di Tangerang apa gimana? Enggak. Gimana Om? Silakan. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat pengangguran ngapak ya. Mohon maaf kita datang ke sini juga ingin bertamu dan ingin selalu silaturahmi sesuai dengan moto dan semboyan yang ada di sini. Jauhkan bumi, jalin silaturahmi gitu. Oke, perjalanan kita ini adalah perjalanan terakhir ketika saya dan Om Joy ini ke Pulau Jawa atau di bagian ujung Jawa, Jawa Timur sampai sekarang ke sini ke Jawa Tengah gitu. Oke. Nah, dari sini kita pengen berbagi pengalaman kita, perjalanan kita gitu. Untuk apa sih kita sampai ke Jawa Timur ya Om ya? Nah, di sini tuh kita pengen berbagi pengalaman, jalan-jalan kita tuh sebenarnya ada hasilnya. Dan kita nggak mungkin menyimpan pengalaman kita untuk diri sendiri gitu kan. Kita juga akan membagi pengalaman kita untuk teman-teman pengangguran semuanya yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri sana. Nah, hasil daripada perjalanan kita ya Om ya, adalah materinya pengen banget pembuktian publik seperti apa sih makna dari sebuah anggur yang sempurna itu seperti apa. Di saat kita dikasih pemberitahuan tentang anggur yang batangnya besar banget dan buahnya besar banget, dia pakai rootstock apa, dia pakai jenis apa, itu di situ semua kita udah terbukti ya Om ya. Dan itu akan semakin menguatkan kita atau memberikan semangat untuk kita untuk menanam anggur tentunya. Bukan dari skala hobi doang, tapi skala produksi juga. Karena Indonesia ini udah lama banget main anggur. Om Suta aja udah sekitar 10 tahun ya Om ya. Nah, dari situ kita tidak hanya punya tujuan hanya untuk punya pohon anggur skala yang namanya skala hobi, tapi akan memikirkan skala produksi di mana nantinya investor-investor besar bisa menanam sahamnya untuk mendatangkan yang namanya kebun anggur gitu Om. Nah, untuk itu mari kita bahas gitu topiknya. Siap, dilanjut. Ya, baik teman-teman, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, baik, mungkin sedulur-sedulur di sini ada yang ditanyakan sama Om Eki atau Om Joy atau dan Suta sekalian, silakan monggo. Ayo gini, cuma tanya, kalau ingin tahu. Kan gini Om, saya ada pohon yang apa namanya? Karena pertama kali nanam jadi kurang kerawat, ada yang gepeng itu ada solusi nggak buat biar batangnya bagus gitu? Katanya biar sempurna gitu, kata Om Eki. Oke. Dijawab ya Om ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jawabannya puas. Batang gepeng itu disebabkan karena jalur nutrisi yang tidak bagus. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Bukan batang yang sudah gepeng yang kita akan bagusin, tapi dari pondasi awalnya. Media tanam yang kita pakai itu bagus atau tidak? Itu media tanam awal kan, semua itu dari dasar itu pasti media tanam. Terus 2, bibit yang kita gunakan. Mohon maaf, bukannya ini, tapi saya pengen meniadakan yang namanya sambung sisip karena saya tahu dan saya paham banget kalau itu nggak bagus jalur nutrisinya untuk kesempurnaannya gitu. Nah, misi saya juga untuk datang ke sini bukan untuk ini ya, tapi lebih mengasih tahu ke kawan-kawan sama pemirsa-pemirsa yang subscriber ya, supaya sekarang mulailah membuat bibit dengan standar. Menurut saya standar yang bagus, bukan dengan sambung sisip, tapi lebih ke kita tanam dulu rootstocknya, kita buat akar yang bagus sampai keluar akar tersiernya, baru kita sambung dengan entres.
Itu yang bagus Om, karena sambungannya akan sempurna. Ketika sambungannya sempurna, jalur nutrisinya akan sempurna. Kalau sempurna, media tanam bagus, bibitnya bagus, pertumbuhannya nggak akan gepeng. Gepeng itu karena apa? Karena pohon pernah yang namanya overdosis atau sakit. Di situ tuh penyebab awalnya. Terus yang kedua, belum waktunya dibuahkan, sudah dibuahkan. Pohon lagi berbuah, otomatis dia membutuhkan banyak nutrisi kan di situ. Nah, banyak nutrisi, mereka nggak sempat yang namanya untuk mengisi cadangan makanan atau pembesaran batang gitu Om. Nah, alangkah baiknya tunggulah 1 tahun atau beberapa bulan sampai benar-benar batangnya produktif untuk dilakukan pembuahan, baru dibuahin. Nah, terus bisa nggak kalau misalkan batang yang gepeng lagi itu dibikin bulat? Nggak akan bisa. Tapi kalau dibikin gemuk, bisa. Nah, kita harus lihat dari pondasi dasarnya. Nutrisinya itu lancar apa hidupnya cuma setengah doang. Namanya fisiologi batang ya, atau anatomi batang itu ada batang tengah, ada kulit atau lapisan epidermis. Mau batang maupun akar itu juga harus sempurna. Kalau misalkan di bawahnya sempurna, otomatis ke atasnya juga akan sempurna. Nah, kalau Om dia pakai sambung sisip cuma hidupnya setengah doang, lakukanlah pengurukan. Kalau memang kebetulan table grape-nya itu rustoknya bagus atau akarnya bagus, dia bisa supply. Nah, nggak bisa bulat lagi, tetap gepeng karena emang dasarnya udah gepeng nih, tapi dia bisa digemukkan gitu. Om tambahin lagi, Om suburin lagi. Sebelum Om tambahin, alangkah baiknya Om kasih dulu tuh yang namanya root up atau penumbuh akar. Setelah itu kering, baru Om tutup. Pakai tanah aja atau pakai apa? Yang penting dia lembab, tumbuh akar. Akar baru itu yang Om pentingin untuk dikasih nutrisinya. Otomatis akarnya akan pendek lagi, akan tumbuh baru lagi nih, akan aktif dalam penyerapan nutrisi lagi. Dari situ barulah. Tapi jangan dibuahin dulu. Wah, udah bagus, dipotes keluar buah, dipelihara, ya percuma, balik lagi. Intinya nanam anggur itu harus sabar. Intinya sabar. Semakin kita sabar, semakin kita juga akan dapat hasil yang lebih puas di situ. Sampai sini ada yang ditanyain lagi, ada yang dibantah nggak gitu? Nggak, aman. Alhamdulillah guys. Oke, buat bapak-bapak sekalian, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, sebelumnya juga saya minta maaf bukannya menggurui, tapi di sini juga saya membagikan pengalaman dan mencari ilmu gitu, mencari ilmu dari bapak-bapak punya pengalaman. Kali aja misalkan bapak-bapak punya pengalaman ini, saya belum punya pengalaman, kita bisa share bareng ya Om ya. Kita bisa share bareng, kita bisa cari solusi bareng gitu, maksudnya itu seperti itu. Oke, dilanjut bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan? Gini Om Eki mau tanya untuk media tanam yang bagus atau seenggaknya media tanam yang sudah dipakai di kebun Om Eki sendiri itu bagaimana komposisinya? Oke, dijawab. Sebelumnya saya pengen jujur di sini Om. Saya di kebun saya nggak pernah pakai media tanam yang asli saya racik sendiri, enggak. Itu semua tanah murni, tanah yang dari sawah saya angkat. Kalau misalkan Om tahu, tanah yang sawah itu kan lumpur ya Om ya. Ketika diangkat itu pasti kena matahari akhirnya keras jadi lempung. Media tanam yang bagus memang media tanam yang diracik gitu, tapi dilihat dari rustoknya. Nah, rustok ini kan punya karakter nih. Kalau kita pakai CN bagusnya di tempat seperti apa. Nah, terus juga letak geografis itu juga mempengaruhi gitu. Mau dia ada di pesisir pantai, mau dia ada di tanah darat, mau dia ada di pegunungan, itu media tanamnya berbeda. Yang kita pikirkan kalau kita skala produksi, bisa nggak sih kita membuat media tanam sebanyak itu, misalkan nanam 2 hektar, 3 hektar, buset, itu kan banyak banget ya, nggak mungkin. Nah, itu adalah solusinya kita mencari rustok yang sesuai dengan ini ya, dengan karakter tanah kita. Tinggal nggak bisa, oh yang tanah di sini cocoknya pakai ini, nggak bisa. Kita harus uji skala riset dulu rustoknya nih. Nah, mau rustok apa yang bagus, kita tanam dulu aja yang menurut kita itu recommended untuk ditanam di tempat kita, yang di skala riset itu. Ketika skala riset itu kita tanam di sana bagus, udah pakai rustok itu aja gitu. Nah, kalau misalkan pakai CN bagusnya di tempat seperti apa, dipakai RM Bella itu bagusnya seperti apa, mau rustok-rustok impor yang lainnya seperti apa, nggak bisa. Misalkan saya bilang gini, wah Om harus pakai rustok ini nih biar bagus, itu nggak bisa Om. Nggak bisa, harus melalui skala riset yang Om yakini atau yang Om jamin di situ bisa bagus. Itu di tempat Om. Di tempat saya pakai rustok ini bagus, di tempat Om belum tentu. Kembali lagi ke konsep media tanam. Nah, media tanam yang bagus adalah media tanam yang melalui proses penguraian bakteri atau mengurai bahan-bahan mentah menjadi bahan yang matang. Nah, ketika bahan matang itu adalah bahan yang siap untuk dikonsumsi sama si tanaman. Bikin yang bagus dulu, tapi ini yang skala rumahan ya Om, yang skala hobi. Bikin yang bagus dulu, bikin fermentasi dulu. Bagaimana caranya kita bisa memasukkan segala jenis bakteri yang baik untuk tanaman kita, yang nantinya ketika kita memberikan nutrisi,
terutama nutrisi organik, dia bisa dimakan sama bakteri dan bakteri memberi makan si tanaman itu, Om. Oke. Media tanam bisa dipakai itu di Wat Anggur ada namanya sekam bakar, ada tanah bambu, ada tanah lembang. Nah, tergantung komposisinya juga. Dari Rootstock lagi, Om. Dari Rootstock kan dia juga punya karakter. Karakter apa sih? Karakternya itu ada yang suka di tanah yang lempung, ada suka di tanah yang gembur, dan ada juga tanah yang berair. Nah, tinggal kita pilih aja, Om. Gitu. Kalau saya saran untuk tanam awal jangan terlalu banyak kotoran hewannya, Om. Jangan terlalu banyak kotoran hewan. Kembali lagi, kotoran hewan itu bukan media tanam, tapi pupuk. Pupuk itu pemberiannya sedikit tapi masih terus-terusan. Itu akan lebih baik. Kalau kita banyakin, misalkan satu karung kotoran kambing yang halus dicampur dengan satu karung tanah sama satu karung sekam, itu kan terlalu banyak, Om. Apalagi tanaman kita masih bibit. Kalau misalkan kita punya anak, masa ya kita langsung kasih makan, langsung sebaskom kan nggak mungkin. Sedikit sampai dia bener-bener udah. Kalau akarnya makin banyak, daunnya makin banyak, nutrisinya yang dibutuhkan akan semakin banyak. Baru kita ngasih banyak nggak apa-apa. Yang penting kalau masih kecil, ngasihnya sedikit-sedikit. Oke, seperti itu. Ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kang Egi. Ya, sedikit mau tanya mengenai varian yang layak untuk dikebunkan, itu varian apa saja yang sekiranya recommended dan bisa menghasilkan buah yang maksimal. Oke, kawan-kawan, ini pertanyaan yang lumayan sulit karena ini akan kembali lagi saya akan tanya pendapat kalian gitu. Jadi kalau untuk bisa memilih skala apa sih, varietas apa sih yang akan kita kembangkan di kebun kita gitu. Tentunya kalian harus paham dulu nih arti dari sebuah table grape dan karakter tanaman kita, mulai dari rootstock sampai ke table grape-nya kayak gitu. Nah, misalkan kalian sudah menguasai varietas Jupiter dan tidak menguasai varietas yang lainnya, dan pasar pun di tempat kalian itu lebih suka ke Jupiter. Nah, kalian ngembangin Jupiter. Kalau misalkan mereka ngembangin ya sukanya Jupiter tapi kita ngembanginnya yang lain gitu, belum tentu mereka suka gitu. Nantinya malah buahnya nggak dibeli sama orang itu. Nah, terus untuk memilih varietas juga dilihat dari skalanya. Ini skalanya argo wisata kah atau skalanya jual buah kah? Kalau yang skalanya jual buah dalam tontonan gitu sampai banyak banget, saya tidak menyarankan varietas yang buahnya bulat dan warnanya merah. Kenapa? Gitu kan? Kenapa? Nah, karena pasar kita itu sudah dikuasai sama yang namanya pasar impor atau yang bisa dibilang red globe atau anggur dari Cina, warnanya bulat dan merah. Ketika kita panen raya anggur warna merah bulat, apapun itu varietasnya, kita akan bersaing yang namanya sama yang namanya red globe. Red globe sekilo berapa? 35. Kita mau jual 35 dengan varietas yang sama-sama bulat. Kita jangan untuk pembeli ya, untuk pembeli itu kan pasti nggak tanya ini varietasnya apa. Yang mereka tahu merah bulat, sama, yang di sana juga lebih murah gitu kan. Untuk apa kita ngembanginnya varian yang bulat gitu kalau misalkan emang skalanya untuk penjualan buah. Tapi kalau misalkan skalanya untuk argo wisata, oke-oke aja gitu. Mereka datang pengen petik langsung gitu kan. Mengembangin yang bulat kayak mau mengembangin yang mana kayak terserah gitu. Tapi yang jelas kita harus pahami dulu karakternya. Kita udah paham nggak nih 100% karakternya? Mulai dari pemupukannya, perawatannya, buahnya cocok apa enggak di pasaran kita, atau orang-orang yang datang langsung ngincer buah yang itu, yang gede-gede atau yang wangi. Kan ada pilihan. Mau ngembangin yang varian yang punya rasa wangi atau mau ngembangin varian yang besar-besar. Yang jelas kita harus tahu karakternya. Nah, kebetulan kemarin saya dan Om Joy kita jalan-jalan ke Rembang dan ke Tuban. Itu varietas yang akan dikembangkan mereka adalah varietas yang disambung dengan varian rootstock CN, Om. CN punya karakter perkembangannya vigor banget, artinya suplai nutrisi N-nya itu akan bagus banget, dimana ketika suplai unsur N ini bagus untuk mentransfer nutrisi, buahnya akan semakin besar. Di sana buah anggur Everest luar biasa besar ya, tapi Everest kan bulat merah juga gitu kan. Nah, terus buah anggur Ilaria juga bunganya banyak banget gitu. Kalau misalkan pakai CN, bahkan yang namanya di Tuban ada Om Ruslan di sana, Moondrop itu bisa berubah juga pakai CN. Nah, tapi jangan salah, yang namanya rootstock itu semua punya karakter. Bagaimana kita tahu karakternya gitu? Jangan bilang, wah katanya pakai rootstock CN bagus nih, ternyata saya pakai begitu di pruning pohonnya malah mati. Itu tandanya kita tidak menguasai karakter dari rootstock si CN tersebut gitu.
Nah, ada cara-caranya. Kalau rootstock CN kita tidak boleh melakukan foundation pruning secara total, tetap menyisakan daun gitu. Terus untuk CN juga paling enggak kita biarkan selama setahun dulu baru kita buahkan, karena dia kan vigor batang udah segede lengan aja kadang dia masih hijau gitu. Seperti itu kan. Nah, bukan berarti yang lainnya itu jelek. Nah, yang penting kita pahamin dulu karakter rootstocknya. Bahkan yang di Rembang ukuran rootstock Isabella dan RM saja yang ditunda pembuahannya selama setahun, pohonnya bisa segini Om, bisa gede banget gitu. Nah, untuk varian apa saja ya Everest, worth it, tergantung kebutuhan kalian. Everest lah, Jupiter lah, Trans, Julian lah, Jubil itu worth it semua Om. Tergantung ke kalian semua. Makanya saya lemparkan ke kalian. Varian apa yang bagus? Yang kalian kuasai itulah yang kalian kembangkan. Yang kalian kuasai dari segi apa? Karakternya, baik itu perakaran maupun dari table grade-nya. Itu. Sampai sini puas nggak nih? Puas. Alhamdulillah ya Allah. Oke, lanjut untuk mengenai varian yang recommended untuk Bang Eki sendiri, varian apa aja? Oke, saya jawab. Kalau misalkan saya bisa egois ya Om, karena saya juga udah lumayan paham karakter apa saja yang akan saya rekomendasikan untuk skala produksi. Tapi ini lebih menurut saya gitu, karena saya udah tahu karakter daripada pohon Trans, saya tahu karakter pohon Julian, saya karakter pohon Gospi dan sebagainya gitu. Dan sebagainya itu banyak gitu, banyak karakternya. Bahkan kalau misalkan saya ditantang untuk bikin skala produksi anggur Moondrop pun saya berani Om. Tapi yang jadi masalah ketika anggur Moondrop ini ada di Indonesia, itu lisensinya nggak sah atau nggak ini ya, ilegal ya, itu yang jadi bahaya. Tapi saya akan lebih mengembangkan varian-varian yang aman, yang ada sertifikatnya atau aman lah dibudidayakan di Indonesia. Kalau Moondrop dibudidayakan di Indonesia bahaya, takutnya ada lisensinya, nanti kita disemprot sama Amerika. Terus kalau varian Jepang yang terkenal gitu, misalkan kita kembangkan juga nggak ada lisensinya, takutnya kena semprot juga, itu juga. Nah, kalau saya cari yang aman ya kayak Transfiguration, pokoknya buah-buah yang warna hijau. Karena doktrinan orang Indonesia akan melihat anggur hijau itu akan lebih mahal daripada anggur merah. Itu doktrin tuh di mana-mana tuh, anggur hijau akan lebih mahal daripada anggur merah. Nah, terus kalau anggur hitam gimana? Anggur hitam juga di pasaran sudah banyak. Nah, kalau misalnya kita ngembangin anggur hijau kayak ARA15 dan sebagainya, tapi kalau ARA15 kan karakternya lumayan sulit gitu untuk anggur benar-benar pure hijau. Tapi kalau misalkan kayak Jubil, Trans, Julian, ini menurut saya sangat-sangat worth it untuk dikembangkan skala produksi. Doktrinan orang Indonesia, anggur hijau lah anggur yang paling mahal. Apalagi yang paling mahal lagi sebenarnya ada Om. Anggur yang punya karakter rasa wangi. Itu dari Portugis Dream lah, dari yang sekarang tersebar Tamaki lah, atau yang kecil-kecil itu juga tapi wangi, Harold, Jupiter dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang disukain sama para laki-laki. Kenapa? Laki-laki akan lebih menyukai rasa, sementara wanita akan lebih menyukai ukuran ya Om. Gitu Om. Bener nggak ya? Bapak-bapak suka rasa ya. Nah, kalau wanita suka ukuran. Oke, cukup dulu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Egi izin tanya ya. Ini semakin maraknya terkait bibit nih ya kan. Di tahun 2022 ini makin banyaknya jenis-jenis bibit nih. Bahkan yang baru-baru ada nih yang mungkin dari kalangan penganggur ini juga belum paham dan belum tahu jenis-jenisnya nih. Ini saya izin bertanya terkait yang jenis NN06 itu sebenarnya varian apa ini? Ya, jadi kelebihannya apa? Mungkin dari buahnya atau jenisnya, rasanya, terus kelebihan dari varian-varian lainnya apa nih? Jadi mungkin kan di akhir-akhir ini sempat booming nih. Jadi NN06 itu kelebihannya apa dibandingkan Portugis Dream? Nah, jadi biar teman-teman di sini pengangguran ngapak jadi lebih paham apa sih kelebihannya, jadi nilai lebihnya apa begitu, ataukah di nilai jualnya ketika dibikin skala kebun atau dibikin tambu lampot. Jadi ini yang pertama. Nanti yang kedua mungkin saya akan lebih tanya lagi terkait yang di tambu lampot itu ya. Mungkin yang ini dulu pertama Om Eki. Monggo bisa dijawab. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Om ya sudah bertanya. Insya Allah saya akan jawab. Semoga puas dengan jawabannya.
NN06 adalah suatu buah yang bukan digoreng ya, tapi saya pernah syuting di Bandung, itu ada buah yang namanya NN06. Nah, NN06 ini asalnya dari mana? Kita juga taunya itu asalnya dari Bandung, dari importir yang ada di Bogor, akhirnya jatuh di Bandung. Dan ada yang bilang juga bahwasanya NN06 ini Portugis Dream, tapi ada perdebatan di situ. Portugis Dream tidak ada rasa wangi, NN06 saya bilang ada rasa wangi. Dan saya bisa bersaksi di situ memang 100% wangi, karena bukan saya doang yang mencicipi. Tapi ada tanda tanya besar di sana. Tanda tanyanya apa? Rootstock yang digunakan untuk mensupport NN06 supaya keluar rasa wanginya. Kita tidak tahu nih, datang dari Cina sana, datang ke Indonesia, dia dalam bentuk barerot. Dan itu kita nggak tahu rootstocknya apa. Kita tinggal cari rootstock yang benar-benar bisa mensupport NN06 ini rasanya wangi, atau foxy. Foxy-nya itu seperti apa? Itu mutlak seperti permen hot pop atau permen kaki. Itu rasanya benar-benar mutlak. Tapi ada di berbagai orang yang bilang NN06 ternyata nggak wangi. Kita cari tahu dulu nih kenapa penyebabnya nggak wangi gitu. Kalau misalkan nggak wangi, dia bilangnya Portugis Dream, belum tentu, karena pengaruh rootstock juga kan dari situ. Nah, kalau misalkan itu NN06 yang nggak wangi, nah berarti si rootstock itu tidak rekomendasi untuk ditanam sama si NN06 atau disambung sama NN06, karena tidak akan memunculkan rasa wanginya gitu. Jadi ada pilihan. Kita pakai rootstock apa dulu nih? Gitu ya. Saya nggak akan pernah bisa menjawab pakai rootstock apa, karena saya pun nggak mencoba pakai rootstock impor. Saya hanya mencoba pakai rootstock Isabella sama RM. Memang ada wanginya, tapi tipis. Tapi ketika saya benar-benar makan itu di tempatnya Kang Teo yang ada di Bandung, itu mutlak rasanya wangi banget. Nah, terus itu sisi kelebihannya. Kelebihannya itu selain tanamannya juga vigor gitu, terus buahnya juga banyak di sana ya, buahnya banyak gitu. Di tempat saya belum, masih butuh pembuktian. Ketika saya pengen pembuktian, ternyata jatuhlah hujan karena nggak pakai greenhouse, hancur juga ternyata gitu. Jadi tetap masih ada PR buat saya untuk membuktikan ke publik gimana NN06 ini bisa buahnya banyak nanti pasti saya akan buktikan untuk. Terus untuk kelemahannya, layak nggak NN06 untuk dijadikan skala produksi? Kalau menurut saya nggak layak, karena tanaman ini adalah tanaman yang manja om. Kalau misalkan skalanya besar-besaran, kita nggak pakai greenhouse, dia gampang kena jamur om. Jamurnya terutama Downy Midley itu gampang banget keserang sama dia. Kalau kita sudah bisa mengatasi Downy Midley, tapi kita pengen pakai skala produksi, ya nggak apa-apa, karena buahnya juga worth it. Kembali lagi, laki-laki akan suka yang rasanya wangi daripada ukurannya. Om punya tanaman anggur banyak banget variannya, tapi rasanya gitu-gitu aja. Pasti akan cari ini yang rasanya aneh-aneh gitu. Nah, itulah yang namanya skala hobi kan. Nah, kita akan menentukan satu varietas yang akan dikembangkan. Terus layak nggak sih untuk dikembangkan secara tambu lampot? Oh, sangat layak. Kalau tahu caranya dan teknik pembuahannya. Teknik pembuahannya seperti biasa. Terus kalau untuk menarik pelanggan untuk membeli tambu lampot kita atau kepuasan pribadi kita, ya di situ layak banget, karena buahnya kan eksotis banget, lonjong, ada semburatnya, warna merah dan hitam dan hijau di belakang gitu, itu cakep gitu. Jadi tinggal gimana om aja nih, maunya seperti apa gitu, layak apa enggaknya. Ya saya kasih minusnya aja, minusnya dia nggak tahan sama jamur Downy Midley, sama layaknya dengan varian Jepang, dia nggak kuat sama Downy Midley. Jujur, yang di sawah itu semuanya hampir kena Downy Midley. Kalau nggak saya semprot itu pasti hancur gitu. Kebanyakan varian Jepang nggak tahan sama Downy Midley. Terulang sih. Ada yang mau ditambahkan lagi pertanyaannya? Apa kurang jelas gitu? Mungkin tambahin sedikit ya, Fit nih. Ya, ada yang jual sekian, di sini banting harga sekian, bahkan sampai di bawah harga standar. Nah, di situ kan pasti yang namanya penjual bibit itu pasti akan berpikir lebih nih. Nah, sekarang nek saya main di bibit nggak bisa nih, hancur karena di harganya itu sudah nggak karu-karuan. Ini terkait tambu lampot nih, ya kan? Kalau tambu lampot itu kan memang ketika dia sudah berbuah, harganya kan pasti bisa stabil, karena ketika tambu lampot itu lebih estetik ketimbang bibit kan. Jadi ketika kita jual, orang melihat, tertarik, seneng. Nah, harga itu kan biasanya tergantung kesepakatan antara penjual dan si pembeli. Artinya harga tambu lampot ini kan bisa di atas lebih dari rata-rata. Nah, saya minta tipsnya dari Om Egi terkait tambu lampot nih, untuk perawatannya biar cepat bisa berbuah. Kemudian untuk perawatannya terkait tambu lampot ketika sudah berbuah, apakah perlu dilakukan pruning akar nih
Karena media tanam di Tambu Lampot itu kan terbatas tuh. Iya kan? Apakah kita terus pakai media tanam di situ terus, ataukah dalam jangka 1 tahun 2 tahun kita pruning akar, kita angkat, kita ganti media tanam. Jadi biar pertumbuhan buahnya pun juga lebih maksimal, akarnya juga baik. Jadi minta tips-tipsnya dari Om Egi untuk pembuatan Tambu Lampot biar cepat berbuah, perakarannya pun sehat, dan tentunya ketika sehat pohonnya pastikan akan berdampak terkait nilai jualnya itu. Jadi mungkin itu yang pertanyaan dari saya, Om Egi. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Oke, mantap banget pertanyaannya, panjang. Nggak sembarangan jawabnya nih. Oke Om, Tambu Lampot ya, nilai jual ya. Terus bagaimana cara perawatan Tambu Lampot, intinya seperti itu. Nah, Tambu Lampot ini nilai jualnya gimana? Itu tergantung siapa yang mau belinya. Kalau misalkan orang kaya gitu, orang kaya nih beli mau harga berapapun pasti dibeli kalau dia udah senang. Tapi ada sisi negatifnya di situ. Ketika orang kaya membeli Tambu Lampot kita, dia tidak tahu cara perawatannya. Akhirnya Tambu Lampot itu mati, dibeli dengan harga mahal, berdosa nggak kita? Dosa itu kan. Nah, kita harus paham dulu nih Tambu Lampot yang baik itu seperti apa. Kita harus kasih edukasi yang baik untuk Tambu Lampot itu seperti apa. Cara perawatannya itu seperti apa. Nah, Om tadi sempat menanyakan media tanam perlu diganti atau tidak. Itu kan intinya. Nggak usah. Hanya akarnya saja yang perlu dikurangi. Itu. Jadi gini, apa sih arti dari peran daripada media tanam? Media tanam itu cuma tempat akar berlabuh. Tambu Lampot akan jelek hasilnya atau pertumbuhannya akan terhenti apabila populasi akar itu udah penuh. Akhirnya akar tidak bisa bergerak, oksigen susah masuk. Itulah kenapa harus adanya yang namanya pruning akar. Nah, kalau pruning akar otomatis media tanam yang akan kita buka di situ akan dapat ruang lagi untuk tumbuh. Akar punya space untuk tumbuh lagi. Semakin gembur dia, semakin banyak oksigen yang masuk dan semakin banyak nutrisi juga yang masuk. Perawatannya seperti apa? Jangan lupa kalau Tambu Lampot harus disertai dengan asam humat juga. Wajib dia. Karena untuk merangsang akar-akar supaya bisa menyerap nutrisi secara 100%. Dari situ, insya Allah 100% ya kalau kita menggunakan asam humat gitu. Nah, perawatannya seperti apa untuk reboisasi akar atau pruning akar gitu kan? Caranya jangan langsung kita pruning semua Om. Yang jelas kalau kita mau pruning akar, kita menggunakan selang dengan kekuatan air tinggi atau kita semprot pakai selang setengah dulu nih. Nah, setengah itu kita semprot tanahnya, kita buang tanahnya gitu, kita potong dulu akarnya. Tapi bukan akar sekunder. Om tahu nggak yang maksud dari akar sekunder? Akar sekunder adalah akar utama yang tugasnya untuk menumbuhkan akar tersier. Akar tersier adalah akar yang tugasnya untuk mencari makanan. Itu. Nah, akar sekunder juga berperan penting dalam penyimpanan nutrisi di situ. Apa yang kita buang? Yang kita buang adalah akar-akar tersier yang sudah tua atau yang lama. Bukan akar sekundernya. Kalau akar sekundernya itu kita buang, otomatis kita buang nutrisi juga di situ. Sementara hanya akar tersier aja yang dibuangin gitu Om. Kalau kita nggak mau langsung semua, takut pohonnya sakit, kita kurangin setengah-setengah. Minggu ini kita buangin, biarin 1 bulan, baru sebelahnya lagi untuk menjaga supaya nggak mati. Setiap tanaman kita bikin stres atau kita bikin luka, jangan lupa kasih vitamin B1. Tanaman itu bisa sakit, tapi obatnya cuma 1, vitamin B1 anti stres. Intinya gitu. Kalau tanaman lagi sakit, jangan sekali-kali dipupuk. Layaknya makhluk hidup yang lainnya, ketika sakit dia nggak akan pernah makan Om, percuma. Kalau sakit, kita harus sembuhin dulu. Bagaimana caranya? Sakitnya karena apa nih? Karena media tanamnya asam kah? Atau karena keracunan pupuk kah? Nah, kalau media tanamnya asam, kita bisa bilas dulu pakai air yang banyak supaya tingkat keasaman itu turun ke bawah, ikut bersama air. Keracunan juga seperti itu. Misalkan overdosis pupuk, keracunan, kita siram dulu sama air yang banyak. Setelah itu kita kasih vitamin B1. Kalau kita masih nggak yakin itu tanahnya masih asam, kita boleh kasih yang namanya kalsium atau yang biasa orang bilang itu dolomit. Kan dia mengandung unsur kalsium juga nih. Kenapa sih kok kalsium? Fungsinya untuk apa? Untuk media tanam. Kok bisa untuk menetralkan tanah? Kalau Om ada semboyan kayak gini, kalau habis minum obat jangan minum susu karena susu mengandung kalsium. Kalau kita minum obat, minum susu juga, akhirnya obatnya nggak berpengaruh. Nah, itu juga berperan penting pada tumbuhan juga seperti itu. Apalagi tadi Om pertanyaannya lupa. Udah terjawab. Udah terjawab semua. Udah terjawab. Jadi ya itulah nilai jual itu tergantung siapa yang mau beli. Misalkan orang nggak punya uang, ngelihat orang nggak punya uang nih, misalkan ya ekonomi rendah lah menengah gitu ya, ngelihat Tambu Lampot buahnya bagus-bagus.
waduh, tergantung omnya mau jual berapa, buka harga berapa, kan nggak mungkin kita, wah ini mah 5 juta, 7 juta gitu, kan tergantung. Yang suka jual transfigurasi, buahnya ada banyak, dijual 7 juta, orang kaya yang beli, wajar nggak? Wajar, tapi alangkah baiknya kita sebagai penjual memberikan edukasi yang baik dan benar. Jangan sampai ketika dia beli ada komplainan, om pohon saya kok mati, gitu, karena kita tidak memberikan edukasi yang baik dan benar. Kalau misalkan om-om sekalian tahu ya arti makna dari sebuah tanaman bonsai, bonsai ya akarnya sedikit. Kalau nggak ada reflecting root itu nggak akan pernah bisa hidup panjang di situ. Pasti ada teknik reflecting root di tanaman bonsai itu. Mau dia menumbuhkan akar lagi dari atas atau dia mengurangi akar, dikasih perangsang akar, tumbuh baru lagi, dan akar-akar baru itulah yang akan menyerap nutrisi yang banyak dan bisa menambah hidupnya dia. Itu om. Ya, Om Eki, kali ini saya mau sendiri yang bertanya ya. Iya. Jadi gini nih, kemarin saya bikin video belum lama ya tentang antisipasi kalau beri anggur itu kena jamur. Tapi banyak sekali yang komen begini, ngapain beri anggur itu saya semprot menggunakan fungisida. Fungisida itu kan racun, berarti kan Anda mau makan racun. Bagaimana komentar Om Eki tentang hal itu? Terima kasih. Allah, saya menguasai di situ. Nah, gini. Racun itu akan dibagi menjadi kontak dan akan menjadi dibagi sistemik. Nah, sistemik itu ketika racun itu dikonsumsi sama si pohon akan masuk ke dalam sistem dan akhirnya dia bisa masuk ke dalam buah juga. Itulah yang berbahaya. Tapi kalau misalkan kita menyemprotkan kontak, kontak itu kan udah jelas. Saya berhadapan dengan om, saya lagi kontak sama om gitu. Saya berhadapan dengan hama atau jamur, saya semprot hamanya, akhirnya jamurnya mati, seperti itu. Tapi yang sifatnya kontak ini juga bisa jadi protection atau melindungi, tapi tidak terserap sama si buahnya, karena sifatnya bukan sistemik, dia kontak. Bahaya nggak? Ya bahaya kalau misalkan kita nggak cuci dulu buahnya. Alangkah baiknya dicuci dulu buahnya. Nah, karena sifatnya kontak. Kalau yang sifatnya sistemik, contohnya kalian menggunakan media tanam ditaburin sama furadan. Furadan itu sifatnya sistemik. Akhirnya diserap sama akar, terbawa fotosintesis, terus dimasukin ke dalam buah, buahnya dimakan. Ya itu namanya residu. Akhirnya juga nggak akan bagus untuk kalian juga nih. Nah, selalu perhatikan yang namanya sistemik dan kontak. Kalau kontak kita bisa bikin untuk jadi protection atau perlindungan, itu akan lebih baik daripada menggunakan yang namanya sistemik. Kalau saya lebih menyarankan jangan pakai sistemik lah. Cukup mama lemon 1 tetes, kasih garam sejumput saja, sedikit saja, airnya 1 liter atau 2 liter, semprotin setiap 2 hari sekali. Insya Allah juga nggak akan kena jamur di situ. Inti daripada kenapa sih harus pakai mama lemon, kenapa sih harus pakai garam? Mama lemon adalah suatu senyawa yang orang bilang itu antibakterial. Kita akan membersihkan terus buah anggur kita dari bakteri-bakteri maupun jamur di situ. Kenapa pakai garam? Kok pakai garam? Saya nggak akan pernah lihat yang namanya jamur yang hidup di pesisir pantai. Itu pentingnya. Nggak lihat. Makanya air garam itu saya gunakan untuk penyemprotan, untuk mengantisipasi pertumbuhan jamur yang ada di buah kita. Intinya selalu masih dalam merawat buah disemprot itu penting. Tapi kita tidak menggunakan yang sistemik, lebih menggunakan yang kontak. Oke gitu om. Semoga bermanfaat untuk semua. Penyemprotan baik itu fungisida maupun insektisida tentu saja ada masa penguraian daripada bahan aktifnya. Mungkin bahasanya seperti itu kalau saya. Benar nggak kalau saya tekankan pada teman-teman subscriber saya bahwa saya tetap melakukan penyemprotan insektisida maupun fungisida, namun tentu saja saya stop antara 60 sampai 70 HSP. Kira-kira jawaban saya apa benar apa enggak? Silakan. Oke, dijawab om YouTuber ya. Pertanyaannya lumayan bagus dari Om Suta kayaknya pertanyaannya nih. Oke. Perlu nggak? Ya benar banget Om. Tapi kita juga kembali ke tadi untuk pemberian fungisida kalau bisa jangan yang sifatnya sistemik karena akan berbahaya juga. Akan masuk ke dalam sistemnya, akhirnya masuk ke buah kita makan, itu akan bahaya. Lakukanlah yang kontak tapi sifatnya protection, di mana kita akan mencampurkan perekat di situ. Baik untuk produk-produk yang ada di pasaran maupun produk yang kita bikin sendiri atau JWA di situ. JWA adalah jadam yang dibuat dari bahan potasium KOH, potasium hidroksida dicampur dengan minyak, akhirnya dibuat larutan, dicampur air juga, itu akan menjadi sabun juga. Nah, berbahaya atau tidak? Nah, jadi gini, kalau kita menyemprotkan fungisida, jangan hanya menyemprotkannya pada buah. Ada daun di situ,
ada habitat. Kalau kita menyemprotkan fungisida, kalau bisa semua habitatnya disemprot, baik itu di batang, di tanah maupun di daun, semuanya. Bahkan di dinding-dinding kita, spora itu bisa berkembang dengan pesat, mau di mana aja gitu. Apalagi dia punya tingkat kelembapan yang diinginkan dari si jamur tersebut gitu. Nah, kalau kita sudah melakukan penyemprotan semua, itu jangan terlena. Kita masih punya PR. Ketika sudah mulai verasion, kita sudah menghentikan penyemprotan itu dari fungisida. Kalau misalkan pakai greenhouse nggak kena hujan, akhirnya nggak terbilas di situ. Nah, apa yang kita lakukan? Kita pakai fungisida yang murah aja, yang namanya Mama Lemon atau Mama Lemon 1 tetes dikasih garam juga gitu. Nah, kita lakukan penyemprotan yang murah. Terus untuk terakhiran, misalkan kita mau grand opening untuk masuknya tamu atau masuknya saudara kita untuk mengonsumsi buah tersebut. Kalau misalkan pabrik itu menyarankan Mama Lemon itu untuk mencuci buah kita, artinya mereka punya tanggung jawab. Bahwasanya ketika sudah dicuci Mama Lemon, buah itu bebas untuk dikonsumsi. Gitu, Om. Nah, kita bisa kasih Mama Lemon, tapi ketika orang datang, kita siram aja pakai air. Kita bilas gitu, pakai air doang, baru udah selesai. Ketika orangnya sudah pulang, kita akan semprot. Jangan lupa, kalau misalkan kita masih belum memastikan, alangkah baiknya kita menyiapkan yang namanya baskom. Baskom air biasa, dicuci di situ, silahkan. Kalau udah dicuci, silahkan makan. Itu alangkah baiknya sih seperti itu, Om. Ada lagi nggak? Untuk harga bibit? Oh ya. Standar harga bibit. Jadi ada kawan-kawan yang bertanya, saat ini kan bibit harganya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Umumnya harga standar bibit yang sekarang ini berapa sih? Oke. Harga standar bibit itu dilihat dari modal yang orang pertama kali mendatangkan varian itu. Misalkan gini, ada orang jualan bibit anggur mendatangkan varian baru dan terbukti bagus, genjah gitu kan, terbaik lah ibaratnya gitu. Wajar nggak sih ketika orang itu membeli bibit dengan harga yang mahal, mereka juga untuk menjual bibit dengan harga yang mahal untuk membalikan modal mereka. Tapi di satu sisi ada manfaatnya juga. Jadi Indonesia punya keanekaragaman dari buah-buah anggur itu kan. Nah, itu bagusnya seperti itu. Terus yang nggak bagus itu seperti apa gitu. Nah, dia belinya dengan harga murah tapi bahkan gratis minta interest, terus dijual dengan harga mahal. Layak apa enggak? Enggak lah. Itu semua tergantung dari modalnya. Terus gimana Om menurut Eki kalau menghancurkan harga pasar? Namanya bibit itu harganya pasti akan jatuh juga kelama-kelamaan. Dulu yang namanya Transfiguration berapa sih satu matun? 25 juta. Barerot berapa sih harganya? Tapi kan dijual dengan harga mahal untuk membalikan modal mereka. Mereka dengan sukarela mengimpor anggur-anggur yang ada di luar negeri, mendatangkan ke Indonesia untuk majunya Indonesia gitu. Kita nggak hargain gitu, Om. Wajar nggak sih kalau misalkan kita punya varian gitu, lama-lama harganya turun. Dulu NN06 harganya 450, sekarang harganya 150. Misalkan seperti itu, NN06 atau Portugis Dream. Ya wajar aja lah, modal yang kita keluarkan itu berapa untuk bikin bibit, dijual dengan harga mahal. Menurut logika aja itu nggak masuk, apalagi bibitnya didatangkan secara gratis. Kalau bisa sih ya sewajarnya aja. Toh nantinya juga bibit-bibit itu harganya akan turun. Mungkin di Indonesia standar bibit anggur karena hobinya masih bukan penghobi, pencintanya itu masih belum terlalu banyak, tapi udah banyak juga nih komunitas nih ya. Tapi kan orang-orang di perumahan, orang-orang di mana masih banyak yang belum nanam anggur. Wajar nggak kalau misalkan kita tentuin harganya sekarang 100.000? Ya wajar, tergantung kesenangan orang juga. Misalkan, wah saya senang harga ini dengan anggur ini, mau harganya berapa juga pasti saya beli. Kita kasih harga 200, dia mau, ya nggak apa-apa dijual. Tapi kalau misalkan dia normalnya harga 100, kita kasih, oh ini mah harganya 100 gitu. Jadi tergantung juga nih, harga bibit itu ditentukan dari tingkat kesukaan mereka dalam mencicipi buah anggur kita. Yang paling parah lagi ketika kita belum ada pembuktian publik, kita sudah jualan bibit, Om. Pembuktian publik dulu, buktiin ketika ada customer datang ke tempat kita, wah bibitnya enak, enak, terus valid juga bibitnya. Nah itu bagusnya seperti itu, harus ada pembuktian publik, baru deh orang itu bisa dibilang layak untuk menjual bibit gitu. Harga mah pasti lama-lama juga turun. Dulu harga, ya jangan bandingin bibit anggur sama bibit mangga. Kalau bibit mangga semua orang udah punya, ibaratnya inflasi di Indonesia nih. Tapi kalau bibit anggur ya kita kalau bisa tahan lah minimal 100.000 ke atas gitu, Om. Gitu. Mau itu varian ningrat apa varian yang nggak ningrat, intinya gampang berbuah, mudah berbuah, itulah yang layak untuk dijual. Jangan sekali-kali, wah karakternya jelek, ini buahnya susah, saya aja nggak bisa ngebuahin, malah dibikin bibitnya. Itu yang paling saya nggak suka di situ, Om. Kalau bisa buahin dulu, pahamin karakternya. Kita jual bibit, jangan lupa
bukan jual edukasinya, kasih edukasi yang baik dan benar. Jangan sampai menyengsarakan konsumen kita. Karena gini, kalau kita bisa menjaga itu, dari mulut ke mulut itu adalah penjualan yang paling penting, marketing yang paling penting itu. Wah, saya beli bibit nih. Wah, Eki beli bibit tempatnya Om Suta. Di tempat saya berbuah banyak. Pasti saya akan bilang gini, ada orang datang ke rumah saya, nyicipin, itu beli bibitnya di mana? Om jual nggak? Oh, saya nggak jual. Yang jual siapa? Om Suta. Nah, dari situ terus berkembang. Akhirnya jadi marketing yang bagus dari mulut ke mulut. Itu sih, Om. Jadi kesimpulannya bergantung varian, cara mendapatkannya, dan waktu. Jadi varian apa, khususnya varian baru tentunya harganya juga masih mahal. Karena yang mendatangkan juga membeli dengan harga yang mahal, baik entresnya maupun barerotnya. Dia juga butuh balik modal. Kemudian kalau cara mendapatkannya dari komunitas dan mendapatkan entres tentu harganya juga lebih murah. Tetapi ada standar harga termurah 100.000 ya Om ya. Ya. Kita semua menjaga harga tetap seperti itu 100.000 ya Om ya. Jadi bergantung pada varian dan waktu. Semakin lama varian yang tadinya mahal karena masih baru, lama-lama juga akan turun juga seiring dengan banyaknya bibit yang kita buat. Untuk varian-varian baru yang bisa dibuahkan berbeda dengan varian-varian baru yang nyatanya tidak bisa dibuahkan, bahkan tidak laku dijual gitu ya Om ya. Begitu mungkin ya. Om Suta, cukup mau nambahin nih. Oke. Problema para pemula yang nonton anggur itu akhirnya mereka terpincut dengan harga murah yang ada di jualan online, baik itu Shopee, terus Lazada dan yang lainnya lah, toko online itu. Menurut Om Suta itu gimana? Yang dibeli harga 125 yang datang malah RS Bella ataupun RM. Oh ya, ini tips untuk rekan-rekan pemula dalam membeli bibit. Sebelum Anda membeli bibit anggur impor, perhatikan dulu atau nonton dulu di YouTube atau di medsos lainnya, mengenali dari bentuk daun juga, karena daun-daun anggur yang dari impor, baik dari Ukraina maupun dari Rusia dan dari luar negeri lainnya, berbeda penampilan daunnya dengan daun-daun anggur lokal. Contohnya saya sebut Isabella. Jadi dari situ Anda bisa tahu ketika ada orang yang menawarkan bibit anggur murah, Anda perhatikan daunnya. Daunnya kok beda ya? Karena daun-daun anggur impor itu kebanyakan adalah daun-daun karakter Vitis vinifera. Ada beberapa yang Luctus lambrusa seperti Jupiter dan dia sangat mirip sekali dengan daun Isabella. Tetapi sejatinya ada bedanya. Di balik daunnya untuk daun Isabella itu mengkilap, putih mengkilap, sedangkan Jupiter berbulu, sedangkan Jupiter tetap hijau. Itu yang pertama. Kemudian daun Jupiter yang kedua cenderung lebih lemas. Kalau daun Isabella lebih kaku ya. Jadi kalau dengan mengenali bentuk-bentuk daun anggur impor dan anggur lokal, Anda bisa aman, tidak tertipu dari penjual-penjual dengan iming-iming harga murah yang di online itu. Jadi jangan mengenali daunnya, mana anggur impor, mana anggur lokal yang dikasih embel-embel impor dengan menawarkan jual bibit anggur murah. Begitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bisa. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan saya dan teman-teman saya. Ya, terima kasih buat Om Joy ya. Juga Om Eki. Terima kasih sudah memberikan wawasan pada kami ya. Pengalaman pada sobat pengangguran ngapak ya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan Om Joy? Om Eki? Yang disampaikan, jangan pernah menyerah untuk membuat tanaman anggur ini subur atau bisa berbuah banyak, karena walaupun masih 10 tahun kita bermain anggur, kita itu semua masih pemula. Itu sangat benar. Bahkan untuk saya yang punya pengalaman juga lebih, itu pun saya juga masih pemula, karena anggur ini sifatnya tuh masih banyak banget misteri yang bisa dipecahkan di tanaman anggur. Kalau bisa bilang tanaman anggur itu nanamnya gampang apa enggak, itu susah nanamnya, tapi di situ menyenangkan banget. Kalau kita sudah paham antar pemupukan anggur atau sifat-sifat tanaman anggur, karakter anggur, untuk ketanaman yang lainnya itu akan terasa mudah. Buat saya itu yang paling susah, tapi ketika berbuah itu sangat puas dan menyenangkan banget gitu. Ayo sama-sama kita belajar, sama-sama kita eksperimen, kita berbagi ilmu yang bermanfaat untuk orang-orang Indonesia tentunya. Akhirnya Indonesia bisa menjadi swasembada anggur nomor 1 di dunia, insya Allah. Seperti itu. Om Dakir mungkin? Oh ya, dan cukup. Om, ya.
Sobat Pengangguran Ngapak, hijaukan bumi, cari silaturahmi. Salam pengangguran. Yes, yes, yes.